putusan hakim yang tadi sudah kita dengar. Hakim memutuskan begitu dan sebagainya. Ya, dan saya juga tahu bahwa sadar, paham bahwa tindakan itu telah terjadi dan saya lakukan seperti apa yang disampaikan dengan niat sengaja. Yang disampaikan hakim tadi benar. Niat itu karena dipicu adanya provokasi oleh si penista agama KC. Saya nggak ada masalah. Saya penegak hukum kok, paham, ya. Dan resiko itu saya ambil. Karena apa? Yang paling penting tidak ada lagi penista agama yang melakukan aksinya di hari ke depan. Tidak ada lagi, berhenti dan terbukti apa yang saya lakukan tahun lalu ada dampaknya. Tidak ada lagi yang muncul, tidak ada lagi. Harusnya begitu, harusnya pemerintah yang turun, bukan saya. Oke? Ya, dan saya terima kasih kepada dukungan semua pihak, rekan-rekan, teman-teman yang menyatakan dukungannya moral kepada saya demi menunjukkan bahwa kita beriman. Pahamlah bahwa itu semua cuma hanya merusak persatuan kesatuan umat. Tidak ada yang mau. Kalau memang betul kita Pancasilais dan pengen persatuan berdiri di dalam kehidupan bernegara, tidak ada lagi yang berani melakukan pelecehan begitu. Tidak harus menunggu Napoleon baru yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini kepada penista agama. Harusnya semua pihak yang bertanggung jawab, yang punya tupoksi, bertindak, mencegah, jangan ngomong tok. Itu, ya. Dan saya cuma contoh. Saya pengen lihat ada reaksi nggak setelah itu. Saya tidak punya maksud apapun lain kecuali pembelaan akidah saya. Tidak ada maksud politis apapun, tidak ada. Kalau saya sebagai penghuni hutan kok pada waktu itu. Jangan dikait-kaitkan ke sana. Dan saya berpikir juga mungkin ini semua adalah cara Tuhan Allah membantu, mendukung, membukakan, menyelamatkan saya dari kekufuran yang akhir-akhir ini terjadi. Ya, saya dimasukkan di tempat ini. Nampaknya Allah sedang menyelamatkan saya, menyelamatkan dari kekufuran yang sekarang kita tonton lagi kita bersama. Ya, amin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman respon atau pidato dalam tanda kutip ya, respon berkelas lah dari Irjen Napoleon Bonaparte pasca menerima vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dalam kasus penganiayaan ringan yang dilakukan terhadap MKC yang saat itu ada ada bumbu-bumbu pelumuran tinja ke mukanya si KC ya. Jadi kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis selama 5 bulan 15 hari terhadap terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, dan ini lebih ringan dari tuntutan dari jaksa penuntut umum yang saat itu menuntut Irjen Napoleon Bonaparte dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun. Jadi sekali lagi yang terbukti itu adalah tindak pidana penganiayaan ringan, pasal 352. Bukan pasal 351 ya. Penganiayaan ringan ini adalah bentuk penganiayaan yang tidak menimbulkan luka serius, yang ukurannya itu adalah tidak menghalangi aktivitas dari seseorang ya, tidak menyebabkan seseorang itu menjadi tidak bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari.
Teman-teman sekalian, kenapa aku katakan sebagai dalam tanda kutip respon berkelas ya? Karena ada beberapa poin yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte ya, bahwa Irjen Napoleon Bonaparte tahu resiko dari apa yang beliau lakukan terhadap MKC ya, karena beliau adalah penegak hukum. Jadi resiko atas tindakannya dia tahu, kalau nantinya juga akan berujung dengan vonis bersalah begitu. Cuman seperti yang ku sampaikan beberapa waktu yang lalu, tanpa bermaksud membenarkan apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte, tetapi kalau aku sendiri ya bisa memaklumi lah, setidak-tidaknya apresiasi terhadap bentuk kecintaan beliau, ghirah beliau dalam membela akidah yang beliau yakini ya, meskipun itu ya mau tidak mau tetap dianggap salah. Tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte, itu cara beliau untuk memberikan warning, kemudian memberikan efek jera, salah satu bentuk preventif agar tidak muncul lagi penista-penista agama yang membahayakan kerukunan umat beragama, membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ini. Itu cara beliau begitu. Kemudian yang kedua ya, seperti yang disampaikan ya, Irjen Napoleon Bonaparte merasa bahwa apa yang terjadi ini adalah bagian dari skenario takdir Allah ya, menyelamatkan beliau dari tadi kalau yang disebut beliau itu kekufuran yang terjadi saat ini. Ketika dikejar, apa yang dimaksud dengan kekufuran itu ya, dengan bahasa yang apa ya, seperti bahasa isyarat, bahasa indikasi begitu, menjawab pertanyaan wartawan ketika dikejar ya. Silahkan dipikir sendiri, dan itu kemungkinan dengan apa yang terjadi di kepolisian saat ini soal kasusnya Verdi Sambo yang begitu menyita perhatian publik, begitu berpengaruh pada marwah dan institusi kepolisian. Beliau merasa bahwa ini skenario menyelamatkan beliau dari apa yang terjadi saat ini. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita tunggu apakah dari pihak JPU akan melakukan banding atau tidak. Itu menjadi bagian penting untuk menentukan apakah vonis ini akan segera berkekuatan hukum tetap atau masih berproses karena adanya upaya hukum dari JPU. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.